Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sebuah alat yang namanya MPU ya, atau singkatan dari magnetic pickup. Ya, bentuknya seperti ini. Ini saya review buat teman-teman yang pemula ya, khususnya yang lagi belajar tentang generator set atau genset, dimana sebagian besar genset yang model sekarang semuanya digerakkan dengan sistem elektrik ya, dengan memakai MPU, gubernur elektrik, aktuator, dan pengaman-pengaman lainnya seperti sensor-sensor. Semua sekarang menggunakan elektrik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas fungsi dari magnetic pickup ini ya teman-teman. Nah, salah satu fungsi utama yaitu untuk membaca RPM pada sebuah mesin, untuk mengetahui berapa RPM mesin itu berputar ya teman-teman. Saya ulangi, ini fungsinya untuk membaca putaran mesin pada sebuah mesin, dimana untuk mengetahui putaran mesin tersebut dengan sistem induksi ya. Nah, di sini ada serangkaian magnet ya. Ini kalau saya letakkan besi ini menempel. Nah, saat melewati gigi pada flywheel atau roda gila, di sini akan terjadi induksi. Nah, induksi mengeluarkan voltase, di mana voltase ini sekitar 0 sampai 7 volt AC, VAC. Nah, lalu sinyal ini dikirim ke gubernur elektrik atau speed control ya teman-teman. Speed control elektrik yang fungsinya untuk mengolah data dari alat MPU ini ya teman-teman. Lalu kemudian diteruskan ke sebuah alat yang namanya aktuator. Nah, aktuator tersebut akan membuka fuel atau bahan bakar sesuai dengan perintah dari gubernur tersebut. Ini banyak modelnya ya teman-teman. Ada yang diameternya itu M12x15. Ini saya punya M18 ya. Ada juga yang M16, tapi fungsinya sama ya teman-teman, yaitu membaca putaran mesin, mengirim sinyal ke gubernur elektrik untuk diolah ke aktuator untuk menjaga putaran mesin sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini ada 3 pin ya teman-teman, 3 pin, 1 ground, 1 sinyal, satunya ini juga fasa untuk fasa positif ya teman-teman. Nah, jadi yang satu ini, sorry saya tunjukkan ya teman-teman. Jadi koil yang berhubungan itu adalah antara pin 1 dan 2 dan 3. 2 dan 3. 1 adalah ground. Ground ini untuk melindungi apa ya? Kalau di sistem elektrik, supaya tidak sinyal ini supaya tidak liar ya teman-teman. Jadi makanya dia terlindungi oleh massa atau kabel grounding, yaitu diwajibkan sebenarnya kabel yang digunakan untuk MPU ini harus terbungkus dengan ground atau massa ya teman-teman, seperti ini ya teman, agar arus
yang mengalir ini tidak terganggu dengan adanya entah putaran mesin atau frekuensi-frekuensi liar ya teman-teman, agar sinyalnya itu akurat dan tepat untuk diteruskan ke gubernur. Ini saya ada sedikit gambaran teman-teman, mungkin kalian bisa memahami ya. Jadi posisinya itu dia di roda gila, tentunya di casingnya ya teman-teman, di bodi belakang mesin penggerak ya teman-teman. Dia membaca roda gigi yang ada di flywheel atau roda gila ya, roda gila. Jadi ini berapa gigi, biasanya setiap mesin kurang lebih hampir sama ya teman-teman. Dan jarak ini diusahakan kurang lebih antara 1,5 sampai 2 mm ya teman-teman, agar pembacaannya ini tidak terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh dia sinyalnya juga lemah ya teman-teman, kadang bahkan tidak terbaca. Namun tidak disarankan juga untuk terlalu mepet, karena kalau terlalu mepet biasanya di sini di ujungnya ini akan menempel residu dari gesekan mesin ya teman-teman, atau kotoran yang mengandung besi ya teman-teman. Biasanya nempel di sini dan tidak akurat juga, kadang juga tidak terbaca. Nah, ini speed control ya teman-teman. Speed control itu bisa disebut juga gubernur elektrik, dimana di sini ada beberapa adjuster ya, atau setelan ya, setelan untuk speed. Di sini ada beberapa putaran ya teman-teman, atau potensio ya teman. Untuk kecepatan, untuk drop, untuk fuel starting atau bukaan bahan bakar saat start awal. Maksudnya supaya menyetel banyak sedikitnya bahan bakar saat start awal. Terus ada juga di sini stability. Nah, ini simple banget ya teman-teman. Jadi cuma ada 6 kabel intinya. Baku intinya adalah 6 kabel. 2 dari baterai positif negatif 12 atau 24. Terus 2 lagi dari MPU ini, terus 2 lagi ke aktuator, output aktuator. Aktuator ini yang menempel pada mesin ya teman-teman, terutama di bagian bahan bakar atau bospom kalau orang bilang ya teman-teman. Nah, ini yang mengatur bukaan bahan bakar seberapa banyak, dan setelan speed. Di sini speed biasanya disetel di 1500 rpm. Nah, saat kita tes di 1500 rpm, saat terjadi putaran yang kurang dari 1500, MPU ini akan mengirim sinyal kalau putarannya ini kurang dari 1500, dan gubernur elektrik ini, speed control ini otomatis akan mengirim sinyal ke aktuator untuk lebih membuka bahan bakar ya. Jadi saat sinyal ini kecil, misal di sini maksimal 7,6 ya teman-teman. Saat sinyal ini 5 volt, semakin kecil dari sini, maka di sini akan semakin besar ya teman-teman. Jadi perlu diingat, saat sinyal dari MPU ini kecil, putarannya berarti kan kurang dari 1500, maka speed control ini akan mengirim sinyal ke aktuator ini untuk lebih membuka bahan bakar. Jadi nilai voltase
di aktuator ini akan bertambah saat ini voltase kurang. Begitu juga sebaliknya, saat MPU ini voltasenya melebihi dari atau besar lah, katakanlah 8 volt ya, 8 volt, maka speed control mengindikasikan bahwa putaran mesin terlalu atau lebih dari 1500, maka dia akan mengirim ke sinyal ke aktuator ini untuk mengurangi bahan bakar supaya RPM-nya turun ya teman-teman. Karena di sini sudah disetel di 1500. Jadi di sini bisa mau disetel berapa RPM ya teman-teman. Baik 1000, 1200, 1400, 1600. Rata-rata generator itu setelannya di 1400 sampai 1500 teman-teman. Baik satu fase atau 3 fase ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pin untuk AUX ya teman-teman. AUX itu bisa dipakai buat takometer dan indikator-indikator lainnya. Nah, simple teman-teman, seperti ini. Jadi sedikit saya menggambarkan sistem diagramnya. Kalau generator kalian pengen otomatis, cuma perlu 4 material ini ya teman-teman. Yang pertama tiga. Yang pertama MPU, yang kedua speed control, dan ketiga aktuator ya teman-teman. Itu sudah bisa menggerakkan atau mengatur kecepatan mesin untuk menggerakkan sebuah genset. Tentunya secara otomatis ya teman-teman. Jadi genset akan stabil di voltase yang ditentukan atau RPM yang ditentukan ya. Kalau voltase larinya ke AVR ya teman-teman. AVR itu untuk mengatur voltase yang kita inginkan. Tapi untuk ini, untuk perangkat ini, untuk mengatur daya mesin ya teman-teman, atau putaran mesin gitu. Oke, sedikit informasi gambaran dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.